Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi mahasiswa semuanya. Mari kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, hari ini hari Selasa ya. Nah, teman-teman kuliah mata kuliah inovasi pembelajaran. Teman-teman sudah melakukan kajian literatur ya terkait dengan asesmen pembelajaran biologi ataupun pembelajaran IPA pada umumnya. Teman-teman, hari ini yang presentasi adalah Soraya dan satunya lagi Septa ya. Nanti silahkan pilih 5 paper yang menurut Anda paling menarik untuk disampaikan di forum ini. Ya, Eh, nanti teman-teman bisa bertanya ya, berdiskusi terkait dengan inovasi apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Mengapa kita penting, mengapa kita perlu mereview membaca gitu ya dari paper-paper penelitian. Nah, di situ kita tahu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu terkait dengan inovasi yang dilakukan. Sehingga kita bisa melakukan refleksi, melakukan perencanaan untuk berinovasi. Ya, Eh, ini penting karena terkait dengan mata kuliah yang lain juga. Ini saling keterkaitan, misalnya terkait dengan mata kuliah skripsi, terkait dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran, terus kemudian asesmen, dan mata kuliah yang lain. Jadi hari ini Anda punya eh, pengetahuan yang lumayan ya setelah melakukan literatur. Sehingga nanti harapannya dapat mempermudah Anda menyusun skripsi dan lain sebagainya. Oke, baik. Septa dulu atau Soraya dulu? Yang sudah siap siapa? Halo, Soraya? Iya, Bapak, boleh Siva dulu. Oke, Siva, silakan Siva. Sampaikan yang menurut Anda 5 paper yang menarik untuk disampaikan di forum ini. Silakan, Siva. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih banyak kepada Pak Mujib memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil review artikel saya pada hari ini. Di sini ada 5 artikel yang akan saya bacakan. Yang pertama ini dari artikel karya Afrita dan Darusyamsu yang judulnya itu adalah Validitas Instrumen Teman Tes Berpikir Tingkat Tinggi atau HOTS pada materi sistem respirasi di kelas 11 SMA. Jurnal Mangifera Edu nomor 4 volume 4 nomor 2 halaman 129 142. Yang pertama ini instrumen tes HOTS sangat penting dalam kurikulum 2013 yang menekankan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. HOTS sendiri itu membantu siswa untuk tidak hanya mengingat informasi tetapi juga menerapkan dalam situasi baru dan kompleks. Dengan menerapkan HOTS, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah, materi yang diambil di sini adalah materi sistem respirasi, yang merupakan salah satu pokok bahasan penting dalam biologi yang berkaitan dengan pemahaman proses vital dalam tubuh manusia. Nah, materi ini sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 yang menuntut siswa untuk menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ dalam sistem respirasi, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam instrumen HOTS. Lalu dalam pembuatannya atau langkah-langkah pembuatan instrumen tes berpikir tingkat tinggi ini, yang pertama itu ada tahap
pendefinisian atau define, yang dimana melakukan analisis masalah yang ada di sekolah terkait dengan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua ada perancangan atau desain, yang dimana merancang instrumen penilaian yang mencakup kisi-kisi soal yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga ada pengembangan atau develop, yang dimana mengembangkan instrumen penilaian dengan validasi dan oleh ahli untuk memastikan kualitas dan kelayakan soal. Lalu berikutnya ada penyebaran atau disseminate, yang dimana meskipun tahap ini tidak dilakukan dalam penilaian ini, biasanya melibatkan penerapan instrumen di lapangan untuk menguji efektivitasnya. Nah, penggunaan instrumen ini untuk apa ya, adanya komunikasi dengan siswanya itu, memerlukan diskusi kelompok yang dapat melatih siswa itu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Selain itu juga penerapan proyek yang melibatkan penelitian atau presentasi tentang sistem respirasi dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa. Lalu kebaruan atau novelty dari artikel ini itu, penelitian ini menawarkan pengembangan instrumen penilaian HOTS yang spesifik untuk materi sistem respirasi yang sebelumnya tersedia. Lalu, hasil dari validasi ini menunjukkan bahwa instrumen yang dikembangkan memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi di sekolah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang merupakan kebutuhan mendesak dalam pendidikan saat ini. Lalu yang kedua itu ada artikel dari Vidya Puspita dan Yakub tahun 2022 yang judulnya Pengembangan Instrumen Soal High Order Thinking Skills atau HOTS, Materi Jaringan dan Organ pada Tumbuhan kelas 11 SMA. Dari Jurnal Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi nomor volume 11 nomor 3 halaman 745 sampai 754. Yang pertama, instrumen HOTS ini dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Dengan menerapkan HOTS, siswa tidak hanya diharapkan untuk mengingat informasi, tetapi juga untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi dari masalah yang kompleks. Penerapan instrumen HOTS sendiri juga sejalan dengan tuntutan kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan di abad ke-21. Nah, penggunaan materi jaringan dan organ pada tumbuhan merupakan bagian penting dalam biologi yang membantu siswa memahami struktur dan fungsi tumbuhan. Pemahaman yang mendalam tentang materi ini sangat penting untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Materi ini Materi ini juga memiliki kompleksitas konsep yang tinggi karena melibatkan analisis hubungan antara struktur dan fungsi, sehingga cocok digunakan untuk pengembangan soal-soal HOTS yang menuntut pemikiran mendalam dan pengaitan antar konsep. Di sini ada langkah-langkah instrumen soal high order thinking skills atau HOTS. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yang dimana melakukan analisis terhadap kurikulum dan kompetensi dasar yang relevan untuk menentukan indikator yang akan diukur. Yang kedua itu ada desain soal, yang dimana mengembangkan kisi-kisi soal yang mencakup berbagai tingkat kognitif, termasuk analisis C4, evaluasi C5, dan kreasi C6. Lalu ada pengembangan soal, yang dimana menyusun butir soal HOTS yang sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas. Yang berikutnya ada uji coba, yaitu melakukan uji coba terbatas pada sekelompok siswa untuk menguji validitas empiris tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Lalu terakhir ada evaluasi dan revisi, yang dimana ini untuk menganalisis hasil uji coba dan melakukan revisi pada instrumen berdasarkan umpan balik dari siswa dan hasil analisis. Lalu yang berikutnya adalah penggunaan instrumen host ini dalam bentuk soal yang memerlukan diskusi kelompok dapat melatih siswa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Selain itu juga penerapan proyek kolaboratif seperti penelitian atau presentasi tentang jaringan dan organ tumbuhan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antar siswa dalam mencapai tujuan bersama.
Kebaruannya, penelitian ini menghasilkan instrumen soal HOTS yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi di sekolah. Penelitian ini juga menekankan pengembangan instrumen HOTS yang spesifik untuk materi jaringan dan organ pada tumbuhan yang sebelumnya belum banyak tersedia, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pengajaran biologi. Selain itu juga, penggunaan skala Goodman dalam validasi instrumen memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan terukur dalam menilai kualitas soal HOTS. Lalu berikutnya ada dari Salsabila dan Trimulyono yang berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian HOTS Materi Virus untuk Mengukur Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 10 SMA dari Jurnal Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi volume 12 nomor 2 halaman 287 sampai 297. Yang pertama di sini, instrumen penilaian HOTS dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Dengan menerapkan HOTS, siswa tidak hanya diharapkan untuk menghafal informasi, tetapi juga untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi dari masalah yang kompleks. Penerapan instrumen HOTS juga sejalan dengan tuntutan pendidikan di abad ke-21 yang menekankan pentingnya pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia yang terus berubah. Nah, penggunaan materi virus di sini merupakan topik yang sangat relevan dalam biologi, terutama dalam konteks kesehatan dan epidemiologi. Pemahaman tentang virus penting untuk memahami berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi manusia dan lingkungan. Materi ini juga memiliki kompleksitas konsep yang tinggi karena melibatkan analisis hubungan antara struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Hal ini menjadikan sangat cocok untuk pengembangan soal-soal HOTS yang menuntut pemahaman mendalam dan pengaitan antar konsep. Nah, langkah-langkah dari instrumen penilaian HOTS di sini, yang pertama itu dari define atau pendefinisian, yaitu melakukan analisis terhadap kompetensi dasar dan indikator yang relevan untuk menentukan fokus penilaian. Lalu, yang kedua itu ada desain atau perancangan, yang dimana mengembangkan kisi-kisi soal yang mencakup berbagai tingkat kognitif, termasuk analisis, evaluasi, dan kreasi. Lalu yang berikutnya ada develop atau pengembangan, yaitu menyusun butir soal yang sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek validitas dan reliabilitasnya. Lalu yang terakhir itu ada penyebaran. Meskipun tahap ini tidak dilakukan dalam penelitian, ini biasanya melibatkan penerapan instrumen di lapangan untuk menguji efektivitasnya. Nah, penggunaan instrumen penilaian HOTS dalam bentuk soal yang memerlukan diskusi kelompok dapat melatih siswa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, penerapan proyek kolaboratif seperti penelitian atau presentasi tentang virus dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antar siswa dalam mencapai tujuan bersama. Lalu ada kebaruannya. Penelitian ini menghasilkan instrumen penelitian HOTS yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi di sekolah. Penilaian ini juga menekankan pengembangan instrumen HOTS yang spesifik untuk materi virus yang sebelumnya belum banyak tersedia sehingga memberikan kontribusi baru dalam pengajaran biologi. Pendekatan yang digunakan menggabungkan validasi teoritis dan empiris untuk memastikan kualitas instrumen yang memberikan keunggulan dalam pengembangan instrumen penilaian. Lalu di sini ada dari Wardiyanti, Krisnawati, dan Suswati tahun 2023 yang berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan Proses Sains Terintegrasi 4C pada Pembelajaran Biologi SMA, Jurnal Perspektif Pendidikan, volume 17 nomor 1 halaman 116 sampai 128. Yang pertama, instrumen penelitian keterampilan proses sains terintegrasi 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan
creativity sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di abad ke-21. Dengan menerapkan instrumen ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, instrumen ini dirancang untuk menilai tidak hanya hasil belajar, tetapi juga proses belajar siswa sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemampuan mereka dalam menerapkan konsep sains. Nah, penggunaan biologi di sini adalah salah satu mata pelajaran yang menuntut siswa untuk memiliki keterampilan dalam melakukan eksperimen, analisis data, dan pemecahan masalah untuk memahami konsep-konsep dasar yang penting dalam sains. Materi biologi juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa seperti pemahaman tentang ekosistem, kesehatan, dan bioteknologi, sehingga penting untuk mengembangkan instrumen penilaian yang dapat mengukur keterampilan proses sains mereka. Langkah-langkah instrumen penilaian keterampilan proses sains terintegrasi 4C, ada yang pertama itu dari penentuan tujuan, yang dimana menentukan tujuan mengembangkan instrumen yang jelas seperti mengukur keterampilan, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas siswa dalam konteks pembelajaran biologi. Lalu ada analisis kebutuhan, yaitu melakukan analisis kebutuhan dengan wawancara kepada guru dan siswa untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam penilaian keterampilan proses sains. Lalu berikutnya ada pengembangan indikator, yaitu menyusun indikator keterampilan yang akan dinilai berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, serta mengaitkannya dengan kompetensi dasar kurikulum. Lalu ada penyusunan butir instrumen, yaitu mengembangkan butir instrumen penilaian yang mencakup berbagai aspek keterampilan 4C, serta menyusun rubrik penilaian yang jelas. Lalu berikutnya ada validasi dan uji coba. Melakukan validasi ini, ada analisis validitas dan reliabilitas yang menggunakan analisis statistik untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang telah dikembangkan. Nah, kegiatan diskusi kelompok yang menggunakan instrumen penilaian berbasis keterampilan 4C ini dapat melatih kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Diskusi kelompok tentang topik biologi dapat meningkatkan mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di penelitian ini terdapat kebaruan yang menawarkan pengembangan instrumen penilaian keterampilan proses sains yang terintegrasi dengan 4C yang belum banyak diterapkan dalam konteks pendidikan biologi di Indonesia. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penilaian terhadap proses belajar siswa, bukan hanya hasil akhir, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Hasil validasi menunjukkan bahwa instrumen yang dikembangkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, menjadikan sebagai alat yang efektif untuk penilaian keterampilan proses sains di sekolah. Lalu yang terakhir itu ada ini dari Sucahyati, Adnyana, dan Santiasa yang berjudul Pengembangan Instrumen Asesmen Mind Mapping untuk Menilai Pemahaman Konsep Biologi, Jurnal Pendidikan Biologi Undiksa, volume 5 nomor 2 halaman 113 sampai 122. Yang pertama, instrumen asesmen mind mapping memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep biologi, sehingga memudahkan mereka dalam memahami dan mengingat informasi. Mind mapping membantu siswa mengorganisir informasi secara sistematis. Selain itu, penggunaan mind mapping mendorong kreativitas siswa karena mereka dapat mengekspresikan pemikiran secara visual dan unik, yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Asesmen ini juga memberikan evaluasi yang holistik terhadap pemahaman siswa, mencakup pengetahuan faktual dan hubungan antar konsep. Nah, pemahaman konsep biologi sangat relevan karena menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena alam dan proses kehidupan. Materi ini penting dalam pendidikan sains karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan isu-isu lingkungan. Biologi memiliki konsep-konsep yang kompleks dan saling berkaitan sehingga diperlukan instrumen asesmen yang mampu mengukur sejauh mana siswa memahami keterkaitan konsep-konsep tersebut. Nah, di sini
ada langkah-langkah instrumen assessment mind mapping. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yang di mana melakukan analisis terhadap lalu yang kedua ada pengembangan rubrik, yaitu menyusun rubrik penilaian dengan kriteria yang jelas seperti kejelasan konsep, keterkaitan antar konsep, dan kreativitas penyajian. Lalu ada penyusunan soal, menyusun pertanyaan atau topik yang menjadi dasar pembuatan mind map sesuai dengan materi biologi yang diajarkan. Lalu berikutnya ada pelaksanaan assessment, yang menginstruksikan siswa untuk membuat mind mapping berdasarkan topik yang diberikan dan memberikan waktu yang memadai. Lalu berikutnya ada penilaian dan umpan balik. Menilai hasil mind map menggunakan rubrik yang telah disusun dan memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa. Nah, penggunaan mind mapping sendiri dalam diskusi kelompok dapat melatih siswa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Mereka dapat berdiskusi untuk menentukan konsep-konsep dan bagaimana konsep tercapai hasil terbaik yang secara tidak langsung meningkatkan keterampilan interpersonal dan kerja tim. Kebaruan dari penelitian ini menawarkan pengembangan instrumen assessment mind mapping yang inovatif dan belum banyak diterapkan dalam pendidikan biologi di Indonesia, sehingga menjadi pendekatan baru dalam penilaian pembelajaran. Fokus utama penelitian adalah pada pemahaman konsep, bukan sekedar hafalan yang sejalan dengan kebutuhan pendidikan sains di masa kini. Hasil validasi menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, sehingga layak digunakan sebagai alat penilaian pemahaman. Bapak maaf tadi Siva udah ya Pak, tapi nggak tahu itu kedengeran enggak tadi karena sinyalnya hilang. Iya, tadi terlempar ya. Nggak apa-apa, Soraya. Sekarang Septa. Silakan Septa. Iya baik Bapak, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai instrumen penilaian. Saya akan melanjutkan tadi Siva Soraya. Di sini ada jurnal Fajriani dengan Sutrisno 2020. Ini pengembangan instrumen penilaian portofolio berbasis multiple intelligence dengan jurnal Inovasi Pendidikan IPA. Nah, di sini kenapa menerapkan instrumen penilaian tersebut, penerapan instrumen penilaian ini agar penilaian mencerminkan keragaman kecerdasan siswa dan mampu mengukur keterampilan berpikir kritis, sikap ilmiah secara autentik dalam materi biologi dan juga sains. Pemilihan materi tersebut diambil dari biologi dan sains karena mendukung
mengeksplorasi kecerdasan majemuk sikap ilmiah yang dimunculkan oleh peserta didik. Langkah-langkah penerapannya dengan membuat identifikasi kecerdasan dominan terlebih dahulu, habis itu desain tugas portofolio yang akan diberikan kepada siswa dengan pemantauan perkembangan serta dilakukan evaluasi setelahnya, evaluasi berdasarkan indikator kecerdasan kritis. Nah, respon siswa menjadi lebih aktif, merasa dihargai karena pendekatan personal terhadap gaya belajar mereka, sehingga siswa juga lebih terasa gaya berpikir ilmiahnya itu membuat mereka mampu berpikir kritis. Yang kelima, kebaruan yang ada di jurnal ini yakni kombinasi portofolio dan juga teori multiple intelligence dalam konteks penilaian kemampuan kritis dan sikap ilmiah. Selanjutnya ada jurnal Sugiarto dan juga Lestari 2021 dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Psikomotor Berbasis Proyek dan Bermuatan Kearifan Lokal. Jurnalnya EduScientech dengan Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi. Nah, kenapa sih Pak memilih dengan instrumen penilaian psikomotor berbasis proyek ini? Pengembangan si instrumen penilaian psikomotor berbasis proyek ini diterapkan agar siswa dapat mengembangkan keterampilan praktek siswa sekaligus nilai-nilai lokal dalam kegiatan pembelajaran, terutama pada pembelajaran biologi dan juga sains. Nah, materi yang diambil itu materi proyek seperti prakarya atau keterampilan lokal, relevan untuk konteks budaya, kebutuhan lokal. Siswa dengan praktek dapat melatih psikomotornya, dapat membuat suatu karya yang dapat kearifan lokal. Terus langkah-langkah penerapan instrumen penilaian psikomotor ini dengan diterapkan observasi terlebih dahulu ke tempat yang berpotensi untuk kearifan lokal tersebut. Lalu guru akan mendesain desain proyek yang akan siswa kerjakan, lalu ada implementasi tugas praktek kepada siswa, dan yang terakhir penilaian berbasis kerja hingga evaluasi atau refleksi. Responnya, siswa menunjukkan peningkatan keterlibatan karena diberikan kesempatan untuk membuat praktek dan bangga terhadap budaya lokal mereka sendiri. Yang kelima, kebaruan yang diterapkan jurnal ini yakni pengembangan instrumen yang berbasis penilaian psikomotor yang berintegrasi dengan kearifan lokal ke dalam penilaian psikomotor berbasis proyek. Selanjutnya ada jurnal Sari dan Indriani 2023 dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreatif Berbasis Google Form. Jurnalnya Jurnal Ilmiah Citra Bakti. Nah, alasan pengembangan instrumen penilaian keterampilan berpikir kritis ini, pengembangan instrumen penilaian keterampilan berpikir kritis berbasis Google Form ini bertujuan untuk mendukung daring atau fleksibel, efisien, serta mengukur kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Materi yang diajarkan adalah materi IPA dan juga matematika karena mendorong pemecahan masalah dan juga kreativitas dalam berpikir. Langkah-langkah penerapan instrumen penilaian keterampilan berpikir kritis dan kreatif ini dengan desain soal yang kreatif, lalu menginputnya ke Google Form dan melaksanakan ujian daring atau
jarak jauh dengan siswa. Respon siswanya adalah siswa merasa lebih mandiri dan juga tertantang dalam menyelesaikan soal yang harus berpikir kritis dan kreatif hingga siswa mampu menerapkannya. Yang kelima, kebaruan yang terletak pada penerapan Google Form secara spesifik untuk penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya ada di jurnal Nasution dan kawan-kawan dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Berbasis HOTS dalam materi biologi semester ganjil kelas 11 SMA. Jurnal Didaktika atau Jurnal Kependidikan, yakni pengembangan instrumen tersebut. Alasannya penerapan pengembangan instrumen penilaian berbasis HOT ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi siswa sesuai kurikulum 2013. Terus yang kedua itu pemilihan materi. Materi yang dipilih adalah materi biologi semester ganjil kelas 11 karena menurut analisis dan evaluasi cocok untuk pendekatan HOTS karena materi tersebut banyak abstrak hingga siswa harus mampu berpikir tingkat tinggi. Ya, langkah-langkah penerapannya dengan mengembangkan suatu validasi oleh ahli, uji coba, lalu diuji coba terbatas, dan revisi berkelanjutan untuk menyempurnakan instrumen. Respon siswa terhadap pengembangan instrumen penilaian hasil belajar berbasis HOT ini, siswa merasa lebih tertantang namun terbantu dalam memahami konsep soal-soal yang analisis. Kebaruan terlihat pada penilaian HOTS spesifik untuk materi biologi di jenjang SMA lengkap dengan indikator dan rubrik. Selanjutnya ada Lestari dan kawan-kawan 2025 dengan judul Jurnal Pengembangan Instrumen Penilaian Kognitif Siswa Berbasis STEM EDP dalam mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Jurnalnya Didaktika Jurnal Kependidikan. Penerapan instrumen penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa secara holistik dan dalam pembelajaran IPA. Materi IPA di sekolah dasar dipilih karena memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendekatan STEM yang menekankan pada integritas antara sains, teknologi, teknik, dan matematika. Pendekatan ini relevan untuk membekali siswa dengan keterampilan abad 21 serta berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, penilaian ini menggunakan metode research dan juga development dengan tahapan berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi kebutuhan instrumen penilaian yang sesuai dengan pendekatan STEM EDP. Yang selanjutnya, perancangan instrumen dengan menyusun soal esai yang mengintegrasikan proses rekayasa dalam pembelajaran IPA. Lalu ada proses validasi ahli yang melibatkan ahli untuk menilai kelayakan dan kepraktisan instrumen yang akan dikembangkan. Selanjutnya itu uji coba, yakni menguji instrumen pada siswa untuk melihat efektivitas keterpahaman soal. Yang terakhir yakni revisi, melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari validasi dan juga uji coba. Yang keempat yakni respon siswa menunjukkan positif terhadap instrumen penilaian yang dikembangkan. Mereka merasa tertantang dan juga termotivasi untuk berpikir lebih kritis dan juga kreatif dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan STEM EDP dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pembangunan instrumen penilaian kognitif yang mengintegrasikan
pendekatan STEM dengan proses rekayasa atau EDP dalam konteks pembelajaran IPA di sekolah dasar. Ini merupakan inovasi dalam penilaian yang belum banyak dikembangkan sebelumnya, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Oke, terima kasih. Coba Siva Soraya ditampilkan yang tadi. Nanti gabung lagi dengan link Zoom ya, link Zoom yang sama ya. Oke. Quizzes. Coba ke atas. Itu apa nih? Ini nomor 1 apa? Oke. Validitas instrumen tes berpikir tingkat tinggi pada materi sistem respirasi di kelas 11 SMA. Oke. Ini dia melihat tingkat validitas instrumen tes ya. Dia mengembangkan instrumen tes, kemudian setelah disusun, kemudian divalidasi oleh ahli ya. Kemudian setelah divalidasi, diperbaiki, diuji coba di kelas, ya, diteskan gitu ya. Soal HOTS. Saya rasa soal HOTS memang tuntutan ya, karena memang